Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Dewi Nurhayati dengan NIM 12120200178. Saya dari PAI 4E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang moralitas ilmu pengetahuan. Sebelum kepada itu, kita harus tahu dulu apa itu filsafat ilmu. Filsafat merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena hidup dan pemikiran manusia dalam konsep yang mendasar. Ia tidak berasal dari percobaan-percobaan sains, namun dari logika berpikir manusia. Filsafat juga memuat pemahaman kita tentang realitas, pengetahuan, dan bagaimana kita hidup. Filsafat sering disebut dari dasar segala ilmu. Ketika kita membuat penilaian tentang baik buruk baiknya sesuatu, kita mengandalkan filosofi. Ketika kita merangkai pemikiran logis, kita juga butuh filosofi. Memangnya apa saja manfaat dari belajar ilmu filsafat? Yang pertama, manfaat dari belajar ilmu filsafat yakni kita dapat belajar memahami, menganalisis, dan mengevaluasi logika, argumen, dan masalah yang kompleks. Yang kedua, kita dapat belajar bagaimana menyusun ide dan pendapat secara terorganisir. Yang ketiga, kita dapat belajar membuat penilaian berdasarkan etika dan moralitas. Yang keempat, wawasan akan melebar dan bertambah luas. Selanjutnya, yang kelima, yakni tidak hanya menyusun teori, namun juga menerapkan dan mempresentasikannya. Dan yang terakhir, yakni menyadari pentingnya penalaran filosofis, argumen, dan pandangan yang telah berkembang di masa lalu. Tahukah kamu apa itu moralitas ilmu pengetahuan? Yang akan kita bahas yakni yang pertama, tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab ilmuwan memiliki dua dimensi utama, yakni tanggung jawab ilmiah atau akademik di satu pihak dan tanggung jawab etis di pihak lain. Tanggung jawab akademik mencakup kepatuhan terhadap segenap prosedur, standar, dan metode ilmiah yang seharusnya dipenuhi seorang ilmuwan sebelum merumuskan konsep, teori, atau pendekatan dalam rangka mencari kebenaran. Sedangkan tanggung jawab etis mencakup perhitungan dampak atau implikasi non-akademik dari setiap konsep, teori, atau pendekatan yang diimplementasikan dalam kehidupan kolektif. Yang selanjutnya yakni ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Ilmu terbagi menjadi dua pandangan, yaitu ilmu bebas nilai atau value free dan ilmu terikat nilai atau ilmu tak bebas nilai atau disebut dengan value bound. Yang pertama yakni paradigma ilmu bebas nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Yang kedua yakni paradigma ilmu tidak bebas nilai. Ilmu yang tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Yang selanjutnya yakni moralitas ilmu. Moralitas dalam beberapa literatur dan pendapat para filsuf disinonimkan dengan etika. Jika etika dan moralitas disamakan dan atau dibedakan, maka pada dasarnya etika menjadi wacana dalam membincangkan landasan-landasan moralitas. Etika sebagai ilmu memiliki metode, yaitu metode atau pendekatan kritis. Prince Magnus Suseno mengatakan bahwa para ahli selalu berselisih paham tentang metode yang tepat. Meskipun demikian, ada suatu cara pendekatan yang dituntut dalam semua aliran yang pantas disebut etika. Ialah pendekatan kritis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika menentukan ukuran atas perbuatan manusia. Oleh karena itu, dalam mengusahakan tujuan etika, manusia pada umumnya menjadikan norma yang ideal untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang moralitas ilmu pengetahuan dalam filsafat ilmu. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.